Halo semua, berjumpa kembali dengan saya Erwin Supandi. Hari ini saya akan membawakan market review untuk perdagangan pada tanggal 24 September 2020. Hari ini market ditutup melemah minus 1,53%. Wah, cukup dalam ya. Dan seperti judul market review saya kemarin, setelah gagal rebound, IHSG dihadang dengan resesi ya. Ke depan Indonesia masuk ke gerbang resesi. Nggak mau ketinggalan dengan negara lain ya. Walau begitu sebenarnya tidak terlalu seseram itu sih, hanya dari kata-kata resesinya juga. Padahal sebenarnya Indonesia pertumbuhan ekonomi cuma minus 2, sekian persen, bandingkan dengan negara lain yang minus sampai belasan persen, bahkan ada yang puluhan persen. Indonesia pertumbuhan ekonomi cuma minus 2 sekian persen, 2,9 atau berapa, saya lupa. Dan menurut saya sebenarnya itu masih bagus ya, masih belum terlalu tidak parah sekali, karena sebenarnya di depan mata kita ekonomi masih berjalan ya, masih fine-fine aja. Cuma namanya sentimen negatif ya, sedikit banyak juga mempengaruhi market. Dan hari ini IHSG asing membukukan net sell ya sebesar 498,4 miliar ya, minus 498,4 miliar. Ya, sebenarnya keluarnya juga udah nggak terlalu signifikan banget karena juga transaksi. Nah, ketika beberapa hari ini transaksinya turun, IHSG turun, transaksinya juga kecil, volumenya juga nggak terlalu besar sebenarnya. Bapak Ibu bisa lihat dengan kalau pagi-pagi kita perhatikan yang biasanya volatilitasnya tinggi, cenderung lebih nggak ada gaya, nggak ada momentumnya ya, cuma kalau mau turun ya turunnya bertahap, dikit-dikit atau naiknya dikit, turunnya dikit kayak gitu. Jadi nggak terlalu signifikan sih kalau saya bilang ya, di bawah rata-rata transaksi harian, di bawah rata-rata. Jadi kelihatan sekali kalau sebenarnya ketika market di bawah turun ini, sebenarnya banyak yang nggak jualan juga gitu loh. Mereka cenderung ya hold gitu ya, tidak sampai banyak masif gitu. Dan secara sektoral, pergerakan IHSG ditekan oleh sektor agriculture dengan minus 2,84%, dan mining minus 1,99%, dan saham big cap yang jadi pemberat adalah BCA, minusnya 1%, lalu Telkom minus 2,5%, dan Bank BRI minus 1,6%. Ya, itu kondisi market hari ini ya. Saya akan kasih lihat chartnya. Kita akan lihat chartnya. Oke, ini yang di layar monitor Bapak Ibu adalah chart dari composite ya. Ya, composite ini terlihat banget ya. Saat ini sih sebenarnya kalau lihat dari kondisi penutupan ya, IHSG ada di atas support trend line-nya ya. Jadi masih tertahan di support trend line. Ada harapan dari di kalangan para technical analyst gitu, kita melihat bahwa IHSG besok berpeluang untuk rebound ya. Di hari Jumat berpeluang untuk rebound setelah 4 hari straight berturut-turut merah. Biasanya ada jenuhnya, ada jenuh jual ya. Itu istilahnya oversold bahasa kerennya. Jadi orang kalau jual terus-terusan kan ya capek juga gitu, itu pakai bahasanya jenuh jual. Ada titik rasanya turunnya itu udah mencapai level bottom, level bawah. Nah, kalau saya lihat IHSG besok berpeluang untuk rebound, technical rebound ya. Walaupun kembali lagi karena tadi ada sentimen bahwa PSBB Jakarta akan diperpanjang, yang mana menurut saya
sebenarnya dampaknya tidak sesignifikan ketika kemarin. Jadi anti klimaks lah, lebih anti klimaks. Jadi kalau umpamanya mau turun pun terbatas, dan saya lihat cenderung pergerakan besok cenderung arah positif, technical rebound. Ya, Bapak Ibu nggak usah terlalu khawatir, ketika market merah sebenarnya profit masih ada kok ya. Kayak kita kemarin, tadi tepatnya kemarin dan tadi ya, saya kode untuk deal ya, trading di deal, dan hari ini saya masih membuka profit yang lumayan kok dari deal. Saya kasih bukti screenshot ya. Nah, ini punya saya pribadi ya, profit 4,58%. Sebenarnya teman-teman di grup ada banyak yang profit dari deal ya, rata-rata average profit mulai dari 3%-an sampai hampir 6%-an ya. Kita profit dari deal mulai dari 3% sampai 6%-an. Kenapa saya di tengah-tengah di 4,5 sekian? Karena saya masuknya bertahap dan saya average up. Jadi ketika market kayak kondisi begini, saya berlakukan masuknya bertahap dan beberapa kali beli di beberapa kali tempat gitu. Nah, untuk teknik masuk bertahap itu saya juga udah buat videonya sebenarnya untuk pembelajaran di grup VIP saya, yaitu money management ala intraday ya. Jadi kita masuk bertahap di market berjalan gitu ya, bukan lewat hari per hari, tapi lewat intraday. Jadi ketika saya contoh entry jam 9.15, saya entry, nanti ketika jam 10 kurang, jam 9.45 saya masuk lagi, atau jam 10.30 masuk lagi gitu. Jadi masuknya bertahap. Dan ketika posisi tiba-tiba terbang atau tiba-tiba dibalik arah, saya sudah siap jual gitu ya. Nah, untuk deal kita tadi sempat ada 2 kali, ada teman yang ada 2 kali trading di deal, tapi saya cuma sekali ini beli tadi, terus habis itu saya tunggu sampai penutupan ini. Teman ada beberapa yang naik turun di deal 2 kalian ya. Saya juga sempat lihat, tapi karena kesibukan saya hari ini cuma tidak short trading sampai sangat hardcore sampai wah trading berkali-kali, enggak. Saya cuma beli sekali, jual. Ini belum jual, besok saya sudah pasang otomatis order untuk siap jual. Nah, ada teman yang tadi beli 148 atau 149, dia jual di 160, 158 atau kalau salah. Terus ketika dia turun swing lagi di 150-an, dia beli lagi. Nah, ini sekarang posisi 160, dia belum jual. Jadi kan udah 2 kali, itu maksudnya 2 kali ya. 2 kali trip ya, 2 kali. Beli, jual, beli. Nah, sekarang masih profit lagi. Kalau teknik begitu aja sebenarnya kita sudah dapat profit kira-kira hampir 8%-an. Ya, hampir 8%-an. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa trading pendek tepatnya adalah salah satu teknik yang harus Bapak Ibu kuasain ya, tidak bisa hanya berdasarkan teori saja. Harus ada pengalaman, berbagi pengalaman, harus mentoring dan lain sebagainya. Oke. Untuk besok saya ada sedikit catatan. Kalau secara sektoral tidak jauh beda dengan IHSG, karena IHSG itu posisinya sudah ya dekat-dekat mau rebound, dan besok kalau mamanya besok sampai technical rebound, hampir bisa dipastikan sektor lain juga ikut serta ya, ikut menurut. Dan untuk besok saya rekomendasi di TPIA. Kemarin juga saya sudah rekomendasi di TPIA. Sebenarnya kemarin, atau gini deh, kita review dulu atas rekomendasi saya kemarin ya. Jadi kita review atas rekomendasi saya kemarin. Ada beberapa rekomendasi yang saya melihat. Contoh SS ini ya. Tadi kemarin kan kita sudah rekomendasi bahwa SS itu harus naik ke atas V-line dan di atas landang atau bahkan di atas skyline untuk confirm, dan ternyata SS nggak mampu naik ya, jadi bam, langsung dia ambles ya, langsung hari ini bahkan ke atas V-line aja nggak mampu. Itu yang saya bilang. Jadi
kita entry itu ada batasan-batasan yang ada rule-rule yang harus kita ikutin ya, nggak bisa sembarangan langsung ikut trading begitu saya dapat rekomendasi malam langsung beli besoknya, jangan ya. Jadi tetap ada rule-rule yang harus Bapak Ibu ikutin ya, dan di grup VIP kita berikan itu, kita bagikan, dan kita bahkan live trading juga kita diskusi ya, kita lakukan diskusi. Kemudian Kalbe Pharma. Nah, Kalbe ini hari ini memang mantul dari V-Line, tapi dia secara technical buy ya, dia belum bisa mampu ke atas Skyline. Nah, ini yang saya juga hati-hati ya, berarti belum confirm. Jadi untuk Kalbe Pharma besok kita lihat. Nah, ini salah satu rekomendasi saya untuk besok ya. Jadi Kalbe Pharma hari ini baru confirm kalau dia tertahan. Jadi dia masuk ke rekomendasi untuk besok, kira-kira akan melanjutkan pergerakan atau enggak ya. Oke. Lalu setelah Kalbe Pharma ada INKP. Nah, INKP juga sama. Kemarin saya kodenya adalah hanya jika mampu naik ke atas 9425, dan ternyata hari ini nggak mampu. Tapi dia tertahan di level support. Saya masih punya, masih hold, dan INKP ini akan menjadi besok akan menjadi pantauan saya apakah dia mampu naik ke atas 9425 atau enggak gitu ya. Sementara saya melihat pergerakan INKP masih sideways sih. Terus TPIA. Nah, TPIA ini adalah contoh yang berhasil ya. Ketika kemarin saya kan bilang TPIA harus mampu di atas Skyline ya. Skyline itu yang garis putus-putus biru ini. Dan ternyata mampu. Bam, langsung kita trading buy. Nah, untuk besok TPIA saya lihat 7.200 ini menjadi level resisten yang dituju. Kalau dia bisa breakout itu bagus, kita berarti masih hold. Kalau nggak bisa breakout, bagi yang belum punya silakan sell on strength. Tapi yang belum punya level 7.200 ini menjadi confirm. Kalau bisa breakout 7.200 dia baru boleh buy ya. Kemudian kemarin salah satu yang saya rekomendasi juga adalah BES. Nah, BES juga kan saya juga kemarin rekomendasi hanya jika candlenya hijau atau berwarna abu-abu setidaknya, dan ternyata hari ini candlenya berwarna merah. Nah, BES ini tetap masuk area pantauan saya karena apa? Walaupun dia candlenya merah, tapi dia posisinya secara garis tetap dia masih di atas ya, masih naik juga. Jadi ya kita akan masuk on screen kita untuk besok ya. Jadi selain Kalbe Pharma ada BES. Oke, selain yang berdasarkan market review kemarin, apalagi sih yang kira-kira saya lihat ada layak untuk Bapak Ibu beli? Ya, tadi kan sudah ada 3 ya, TPIA, Kalbe Pharma, dan BES. Ini saya tambahkan Mika. Mika ini saya lihat peluangnya juga masih oke ya, setelah tadi mantul dan dari V-Line, dan posisinya sekarang masih sideways sih. Jadi kalau Mika, target saya trading pendeknya dia harus naik ke atas 2410 ya. Untuk kemudian target selanjutnya ke level sekitar 2450-an, 2460-an. Itu target saya untuk Mika. Ya. Karena ini sideways, jadi sifatnya masih very spekulatif buy ya. Kemudian deal, tentu saja deal tadi kan tertahan di level 162 nih. Nah, besok kalau deal bisa di atas 162 itu akan menarik untuk dicermati Bapak Ibu ya. Target saya di 176 dan 191. Oke, itu dulu dari saya. Oh, ada satu lagi. Tadi saya sempat lihat ada Fire. Nah, Fire ini menarik ya. Cuma sayangnya adalah transaksi 20 harinya rata-ratanya baru 5 miliar aja. Kalau mau masuk, menurut saya maksimum di bawah 10 juta. Di kondisi market seperti ini ya, supaya tidak mengganggu jalannya dia naik. Tapi kalau saya risk and rewardnya sih kelihatannya ini agak riskan ya. Selama dia bisa bertahan di level di atas 175, mungkin
mungkin masih bagus ya. Kalau dia breakdown di bawah 175-an, sebaiknya jual. Sebaiknya jangan masuk ya. Oke, itu dulu market review dari saya dan rekomendasi dari saya. Semoga besok berjalan bisa sesuai ya, bisa rebound, technical rebound dulu. Kalau besok ternyata masih mundur lagi, bisa koreksi lagi, wah itu kita akan lihat Senin ya, potensi apakah Senin itu lebih cenderung Senin kita akan takutkan untuk akan ada koreksi tambahan lagi ya. Makanya saya berharap besok ada rebound dulu. Oke, sekian dulu market review dari saya. Jangan lupa jaga kesehatan dan lakukan protokol kesehatan dengan baik ya. Gunakan masker ketika bepergian dan pastikan sering-sering mencuci tangan. Oke, sampai jumpa semua. God bless.